taunya penyebutan kelahiran Yesus itu adalah sebagai inkarnasi. Kalau kata salah satu hamba Tuhan besar, dia bilang corpus delicti. Corpus delicti. Jadi panjang lagi nanti. Udah maka Allah tuh corpus. Teotalk, teologi berbicara, Bicara teologi. Amin. Aisyah, bagus kata-kata Teotalk ya. Teotalk. Oke, nah masih suasana Natal nih, kita akan berteologi tentang walaupun kita bukan kaum teologi ya. Kita hanya mau ngebahas tentang kelahiran Kristus. Gitu kan, kemarin minggu lalu kita udah di SCK udah bahas tentang Santa Claus, udah bahas tentang tanggal 25 Desember. Nah, kelahiran Yesus kan viral nih. Gempar nasional. Kenapa? Karena Yesus ini dikatakan lahir tanpa ada sel ayah. Iya gak sih? Iya. Tanpa ada hubungan intim. Nah, kromosomnya apakah mungkin hal itu terjadi? Gitu loh. Sedangkan gue taunya penyebutan kelahiran Yesus itu adalah sebagai inkarnasi. Bukan reinkarnasi ya. Reinkarnasi adalah ketika lo meninggal lo kembali ulang. Inkarnasi itu adalah peristiwa Allah jadi manusia. Allah mengambil rupa sama manusia. Nah, itu penjelasannya itu gimana? Coba Family dulu. Mungkin Pak Nando dulu kan? Family dulu. Ya, inkarnasi pada dasarnya itu di mana Allah mengambil rupa manusia. Kalau itu kayaknya nggak perlu terlalu dibahas terlalu ini. Tapi memang intinya itu bukan reinkarnasi. Kalau reinkarnasi kan itu orangnya ada diputer-puter aja. Ya, jadi dan itu tergantung karma. Iya, jadi lu berbuat apa? Iya, jadi lu misalnya lu jahat, besoknya jadi binatang. Jadi dipakai. Iya, jadi pakai. Jadi kalau misalnya baik, besoknya jadi apa gitu. Bisa jadi Buddha juga ya. Iya, bisa jadi anak raja lah ya itu bergantung pada perbuatan. Sedangkan inkarnasi tergantung pada kasih Allah. Inkarnasi tergantung pada kasih Allah. Yohanes 3:16 gitu ya. Dan mungkin simpelnya aja kali ya. Banyak orang tuh nanya, ngapain Tuhan ngambil rupa manusia atau ngapain Tuhan jadi manusia? Kan kurang kerjaan banget gitu kan. Nah, memang kalau kita bahas itu kan sebenarnya sejarahnya panjang sejarah keselamatan ya. Cuman memang ya alasan utamanya ini ada di Yohanes 1:29 sebenarnya. Di Yohanes 3:16 kan dengan jelas dikatakan karena kasih Allah. Iya. Nah, dan kalau diperjelasnya di Yohanes 1:29. Jadi waktu Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nah, ini kembali kepada sejarah keselamatan sedikit. Zamannya bangsa Israel itu untuk menghapus dosa, khususnya di kitab Imamat dikatakan adalah dengan korban. Kayak tradisi Mesopotamia ya. Iya, mungkin kurang lebih kayak ritual. Jadi intinya untuk menghapus dosa itu harus ada yang dikorbankan. Benar. Dan itu kan biasanya binatang-binatang ternak tuh. Iya. Gitu ya, khususnya domba gitu. Nah, lembu dan domba. jadi untuk masuk, nah nanti kalau mungkin pertanyaannya kenapa harus ada domba, kenapa harus ada korban dan itu nanti panjang lagi tuh. Next video kali ya. Boleh next video, jangan di sini juga. Bicara Taurat lah. Iya, itu udah nanti bicara hukum. Kalau kata salah satu hamba Tuhan besar, dia bilang corpus delicti. Corpus delicti. Jadi panjang lagi nanti. Udah maka Allah tuh corpus. Iya, nanti corpus delicti panjang tuh. Allah. Nanti ngomongin hukum, lex apa lex ini gitu kan. Gitu ya. Gitu. Jadi intinya dia untuk jadi manusia sebagai anak domba yang menghapus dosa dunia, karena memang prinsip dosa itu kan maut. Upah dari dosa maut. Jadi untuk sekecil apapun. Jadi untuk menanggung dosa itu dia harus jadi korban itu sendiri. Begitu kalau dari
data dari Alkitab. Secara singkat aja nih, secara Iya. singkat, secara sederhana. Gitu. Mungkin Pak Nando bisa tambahin. Itu udah itu inkarnasi kan. Filipi 2 ayat 7 melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri Cakep. dan mengambil rupa. Nah, ini yang mau di Yang orang-orang banyak ini ya, Ya. banyak Ya, salah. Jadi orang kayak bilang ngapain Allah jadi manusia? Ngapain? Sebetulnya nggak, Allah tuh nggak usah repot-repot ya kalau emang dia mau egois aja sebetulnya. Iya. Dia lihat yang tadi bilang, karena ini manusia jadi dalam dosa, jadi harus diselesaikan dengan manusia yang harus juga menjadi tumbal Iya. pengganti domba. Iya. Dan ternyata di PL kita lihat tidak ada satu manusia yang bisa berhasil, ya kan? Yang hidup tanpa dosa sama sekali. Jadi mau nggak mau, Yesus lah nih mengosongkan dirinya berkenosis. Mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi rupa manusia. Iya. Kenapa dia inkarnasi jadi manusia? Karena dia harus menebus manusia. Betul. Makanya dia dibilang Adam kedua. Adam kedua. Gitu. Nah, pertanyaannya ya binatang kalau berdosa kagak bakal diselamatkan. Dia itu udah urusan binatang nggak tahu. Tapi Iya, kalau manusia dia jelas dia berdosa ada hukuman kekal neraka kan gitu. Iya. Nah, Yesus tahu kan, oh ini nggak bisa nih. Akhirnya dia harus berubah jadi manusia. Jadi sebetulnya inkarnasi itu bukan sebagai bahan cemoohan atau yang harus studi. Itu sebetulnya yang kita harus tangkap padahal itu sebuah anugerah buat kita. Iya. Kalau Yesus mau mengambil rupa sebagai hamba berinkarnasi menjadi manusia. Iya. Gitu. Itu harusnya itu sebuah anugerah. Kalau dia udahlah gua nggak usah deh. Nanti banyak yang cemooh, Iya. banyak yang debatin, banyak yang bingung, udah nggak usah lah ya. Abis itu semuanya. Betul. Tapi karena Tuhan Yesus mau berinkarnasi menjadi seorang manusia, tujuannya untuk menebus manusia dari segala dosa, itu sebuah anugerah buat kita. Kayak gitu. Amen. Ya gitu lah, karena misteri itu nggak akan bisa di ini ya. Iya. Kayak gitu. Intinya ingin menyelamatkan ya, tadi Bill juga bilang kan Yohanes 3:16 dan Yohanes 1:29. Seperti itu, inkarnasi seperti itu. Jadi kalau dikatakan bahwa ya kok Allah jadi manusia, ya kan dia berkuasa. Iya. Iya kan, jadi ya bisa aja dia bisa jadi apapun gitu loh. Tapi kalau tanya kenapa nggak jadi binatang? Buat apa jadi binatang? Karena Kan gitu. kalau cicak ngakuin perjinahan nih nggak bakal neraka aja. Itu. Kan yang ditebus manusia, Iya, bukan manusia. manusia, bukan Iya. binatangnya. Makanya- Coba jadi afiliator ilegal agak dosa dia. Iya. Karena apa ya? Karena emang bener bahwa kalau dulu itu penebusan dosa itu pakai lembu atau domba kan, Iya. atau pakai merpati sesuai dengan tingkat ekonomi dari Iya. orang tersebut gitu loh. Tapi itu sifatnya sementara, Sementara. yang dimana setiap tahun Tiap tahun harus dikasih. setiap Iya. tahun tuh harus memberikan lagi. Dan tidak bisa menyelesaikan dosa. Iya. Itu. Makanya kan sebenarnya kayak Ibrani 9 ayat 22 dikatakan dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan Iya. darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi dengan kata lain Iya. untuk penebusan dosa itu harus ada darah yang tercumpah dulu. Iya. Gitu. Nah, sedangkan sifat kalau pakai domba binatang itu sifatnya sementara dan harus diulang. Nah, sedangkan kalau dengan Yesus yang sebagai manusia yang suci loh, tanpa dosa, itu makanya cuma sekali dan untuk selamanya. Betul. Makanya waktu sebelum meninggal dibilang tetelestai. Betul. Sudah selesai nih urusan dosa nih. Gitu. Gitu kan. Jadi dengan kata lain kita harus terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, makanya kita bisa disucikan oleh darahnya. Iya. Gitu. Tanpa inkarnasi kita nggak bisa dapat keselamatan. Tanpa inkarnasi nggak ada akan gitu. keselamatan. Iya. Gitu. Jadi jangan dipertanyakan Yesus itu Tuhan atau bukan gitu loh. Dia jadi manusia karena dia mengasihi Iya. kita. Mungkin ada pertanyaan, inkarnasi berarti Yesus diciptakan dong Kak, karena dilahirkan. Nah itu kan kayak ada saksi Yehova kita bisa sebut ya kan. Dia berimani bahwa Yesus itu dilahirkan sama Allah sendiri, Betul. diciptakan. Akhirnya dia punya level lebih rendah daripada Allah. Derajatnya lebih rendah daripada Bapa di Allah. surga. Ya kita bisa lihat Kejadian 1:26 kan bilang kan, baikkah kita menciptakan manusia. Ini kita itu nggak ngomongin tentang derajat tuh, berarti kita yang sama Iya, nih. kita. Ya kan? Itu Yesus mungkin ada Roh Kudus di situ ada. Jadi secara ayat itu secara Itu jamak, eksplisit, betul-betul iya, jamak. benar-benar jamak. Dan itu nggak ada yang ngomongin tentang perbedaan derajat itu. Jadi Yesus itu udah ada dan itu dia adalah Allah. Iya. Nah, tapi dia harus ke dunia karena inisiatif Allah, kalau Filipi 2:7, karena inisiatif dia sendiri
dia mengambil rupa sebagai hamba dari manusia, jadi sama dengan manusia kayak gitu. Bahkan dia pernah ngomong sama orang Israel, orang Yahudi bilang bahwa ya aku udah ada sebelum Abraham ada. Belum ada. Iya. Dengan kata lain ya dia Abadi, Bos. Nah, Tuhan. orang Yahudinya ya, hasilnya apa responnya? Bingung kan? Bingung. Nah, bagi orang yang nggak percaya Tuhan emang bingung. Betul. Tapi karena kita sudah diilhami daripada Roh Kudus. Roh Kudus, kita bisa mengerti. Oh, ini artinya ya. Bukannya kita mau membedakan, tetapi untuk mengerti inkarnasi memang butuh membuka hati dulu pada Tuhan. Baru Tuhan kasih pengertian demi pengertian kayak gitu. Jangan buka buku dulu baru tahu Tuhan. Iya. Kenal Tuhan dulu baru kita buka buku nih gitu. Ntar liberal. Stepnya, ntar liberal jadinya. Nah, kayak tadi ya, derajat Yesus lebih rendah dibandingin Bapa. Nah, itu mungkin salah satunya ada kata Allah mengutus anaknya. Sama ini Kolose 1 ayat 16. Iya, nah itu gimana penjelasannya itu? Yang mana? Anak yang diutus. Anak yang diutus. Kalau gue jelasin lebih suka Kolose 1 ayat 16. Gimana tuh? Karena di situ memang ya, sini Paulus yang ngomong, dia itu yang utama dari semua ciptaan. Itu yang menjadi patokan salah satunya mungkin saksi Yehova kali ya. Ya, ya. Gitu yang menjadi apa namanya? Sorry bukan 15. Iya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Lo bayangin tuh. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Orang kan kalau baca mikirnya apa? Dia yang diciptakan. Dia yang diciptakan kan. Cuman kan kita harus ngerti perbudayaan dari Yahudi tentang sulung. Jadi sulung itu bukan berarti yang pertama. Iya. Gitu. Orang kita gampang lah kayak contoh ngomong yang hak sulung menjual hak sulung. Iya, iya. Esau dan Habel. Bukan. Bukan. Ini. Yakub Habel itu. itu ya kayak gitu-gitu Pak. Jadi ternyata hak kesulungan itu bukan berarti bicara tentang siapa yang pertama, tapi siapa yang berhak. Oke. Nah jadi kalau ngomong di sini kata kesulungan itu ya, the firstborn itu prototokos ya. Prototokos itu bukan bicara yang pertama, tapi yang berhak. Oke. Jadi kalau dibaca ulang, dialah gambar Allah yang mempunyai hak untuk semua ciptaan. Dia gambar Allah. Gambar Allah yang mempunyai hak untuk semua ciptaan. Nah, jadi kalau dibilang dia ciptaan itu salah. Iya. Karena seperti yang tadi lo bilang di Filipi 2 ayat 7, itu apa namanya? Itu kan Paulus juga yang nulis. Iya. Dia adalah rupa Allah. Rupa. Nah, Dia mengambil rupa. sebagai mengambil apa? rupa. Dia sendiri ya. Nah, kata rupanya di situ ya, itu morfe. Ya. Morfe itu bentuk yang tidak bisa berubah kayak intisari kita manusia. Itu morfe dibilangnya. Intisari kita yang tidak akan berubah mau kita nanti umur 90-100 tahun juga tetap morfenya kita manusia. Ya sama, Yesus itu morfenya, intisarinya, substansinya Allah. Gitu. Masa Paulus bertentangan tadinya Allah terus ciptaan? Iya. Gitu. Jadi maksudnya di situ firstborn atau sulung adalah hak yang punya hak untuk semua ciptaan. Iya. Nah, gitu. Next time kayaknya perlu nih ngebahas tentang teologi Paulus karena banyak orang yang di luar sana tuh mengatakan bahwa teologianya Yahudi itu hancur gara-gara Paulus. Oke. Gitu. Jadi orang mempertanyakan Paulus siapa sih? Jadi kayak dianggap remeh gitu loh. Yang mendorong bahwa Paulus ini sebenarnya yang menyebarkan Kristen gitu loh. Iya. Gitu. Walaupun emang bener dia nyebarin Kristen gitu. Iya. Tapi kayak dia menghancurkan Tanpa teologi. Paulus kayaknya kita nggak jadi orang Kristen deh. Saya kan Eropa dia menangin ya. Betul. Makanya penting tuh nanti next time boleh tuh. Sama kalau tadi pertanyaan lu kan dia diutus ya. Nah sebenarnya kan itu jawabannya di Filipi 2 ayat 7 lagi. Iya. Yohanes 3:17 juga bilang sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk. Nah ini kan ngomongin sebelumnya di Yohanes 3:16. Iya. Berarti lagi ngomongin si Allahnya sendiri. Iya. Gitu guys. Betul. Oke. Jadi dengan kata lain, inkarnasi itu untuk keselamatan dan bukan berarti ketika Yesus berinkarnasi, Yesus itu lebih rendah daripada Allah. Terus diutus gitu. Diutus gitu. Makanya nanti boleh nih kita bahas lagi tentang yang mati itu Yesusnya atau manusianya Yesus nih. Oh, seru tuh. Iya. Ya kan? Jadi orang selama ini kok masa Tuhan mati kan gitu. Gitu. Makanya ada lagu yang Allah bangkit.
dan bersorak lah. Iya. Ini jadi kemana-mana Kan seru nih. Makanya teman-teman kalau mau belajar teologi ya. Emang Allah mati. Iya, makanya Allah bangkit. kalau teman-teman mau belajar teologi, salah satu referensinya harusnya teolognya Baper nih. Iya, kan sih? iya. Oke, boleh nanti kita lanjutin. Jadi dengan kata lain, inkarnasi itu karena kasih Allah untuk menyelamatkan manusia, dan Yesus itu ketika berinkarnasi derajatnya tidak berubah, dia tetaplah Ya. substansinya. substansinya Allah. Oke, teman-teman yang suka video ini boleh nonton video-video berikutnya dalam satu channel Millennial. Bapak